Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anis Nuri Rafika Ayu ingin menjelaskan tentang penghimpunan dana bank syariah. Pertama, pengertian bank konvensional dan bank syariah. Apa sih perbedaan tentang bank konvensional dan bank syariah? Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bank terlebih dahulu. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Lalu, ada pengertian bank syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lalu yang kedua ada perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Nah, ini ada beberapa perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah dilihat dari aspek hukum, aspek orientasi, aspek investasi, aspek hubungan nasabah dan bank, aspek keuntungan, dan aspek keberadaan dewan pengawas. Bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya ada produk bank syariah. Produk bank syariah berdiri menjadi 3 jenis. Yang pertama tabungan, yang kedua yaitu deposito, dan yang ketiga giro. Tabungan terbagi menjadi 2 macam, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Deposito terbagi menjadi 2, yaitu deposito mudharabah mutlaqah dan deposito mudharabah muqayyadah. Kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Lalu, ciri-ciri dari tabungan wadiah yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, dan yang ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Lalu ada skema tabungan wadiah. Saya akan menjelaskan tentang skema tabungan wadiah. Yang pertama, nasabah pergi ke bank syariah dengan ketentuan akad wadiah. Lalu nasabah memberikan setoran awal kepada bank. Setoran awal tersebut akan dijadikan sebagai setoran tabungan. Lalu akan dijadikan penggabungan dana dari nasabah dan bank. Dari penggabungan dana akan dilakukan penyaluran pembiayaan. Nah, penyaluran pembiayaan itu dapat dijadikan pinjaman kepada nasabah-nasabah lain. Dan dari penyaluran pembiayaan tersebut, laba atau keuntungan yang diperoleh akan masuk sebagai pendapatan bank, dan bank dapat memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah, namun tidak boleh ada perjanjian di awal sebelumnya. Lalu selanjutnya ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik dengan cara tertentu yang disepakati. Ketentuan dalam tabungan mudharabah yang pertama, nasabah bertindak sebagai sohibul mal dan bank sebagai mudharib. Yang kedua, sebagai mudharib, bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlah tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Lalu yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Lalu yang keenam, bank tidak diizinkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan atau persetujuan oleh nasabah. Lalu selanjutnya ada skema tabungan mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan skemanya. Yang pertama, nasabah pergi ke bank dengan ketentuan akad mudharabah. Lalu nasabah memberi setoran awal ke bank, dan bank memberikan mutasi atau bukti catatan riwayat transaksi kepada nasabah. Lalu akan dijadikan penggabungan dana dari nasabah ke bank. Lalu dari penggabungan dana akan dilakukan penyaluran pembiayaan. Dan penyaluran pembiayaan dapat dijadikan pinjaman kepada nasabah-nasabah lain. Dan penyaluran pembiayaan tersebut, laba atau keuntungan yang diperoleh akan masuk ke bank dan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi sudah ada perjanjian sebelumnya dengan pembagian laba atau keuntungannya, berbeda dengan yang tabungan wadiah tadi.
Lalu selanjutnya ada deposito. Tadi kan deposito ada dua jenis. Nah, ini persamaannya yang pertama sama-sama membagi keuntungan dengan berdasar nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Lalu yang kedua, kedudukan bank syariah sebagai mudharib dan deposan sebagai sohibul mal. Yang ketiga, dana deposito harus dinyatakan jelas tunai bukan piutang. Lalu ada juga perbedaannya. Nah, ini perbedaan antara deposito mudharabah mutlaqah dan deposito mudharabah muqayyadah. Dapat dilihat di sini. Silakan dibaca ya. Selanjutnya ada skema deposito mudharabah mutlaqah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skemanya. Yang pertama, pemilik dana atau sohibul mal melakukan setoran dana ke bank syariah yaitu selaku mudharib dengan akad mudharabah mutlaqah. Nah, di sini bank syariah atau mudharib akan melakukan penyaluran pembiayaan yaitu dapat berupa proyek dan usaha. Nah, ini ditentukan sepenuhnya oleh bank syariah selaku mudharib. Jadi, si pemilik dana tidak dapat menentukan. Lalu dari penyaluran pembiayaan itu akan menghasilkan hasil usaha. Dan oleh bank syariah atau mudharib akan mendapatkan porsi laba, sedangkan si pemilik dana atau sohibul mal akan mendapatkan porsi laba dan porsi rugi. Lalu selanjutnya ada skema deposito mudharabah muqayyadah. Di sini, sang pemilik dana atau sohibul mal melakukan setoran deposan kepada bank syariah atau mudharib dengan melakukan akad muqayyadah. Nah, bank syariah akan melakukan penyaluran pembiayaan berupa proyek atau usaha sesuai dengan permintaan deposan. Jadi bukan yang menentukan bukan bank syariah. Lalu dari penyaluran pembiayaan akan menghasilkan hasil usaha dan bank syariah mendapatkan porsi laba sedangkan pemilik dana mendapatkan porsi laba dan porsi rugi. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga atau yang terakhir giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek biliat, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro yang dibenarkan syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Nah, ini ada perbedaan giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Silahkan dibaca, ini ada perbedaannya. Di sini ada skema giro. Saya akan menjelaskan tentang skemanya. Yang pertama, pemilik dana atau sohibul mal melakukan setoran dana ke bank syariah selaku mudharib dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Nah, dari bank syariah ini akan melakukan penyaluran pembiayaan dapat berupa proyek atau usaha dan ditentukan sepenuhnya oleh bank syariah selaku mudharib. Lalu dari hasil penyaluran ini akan mendapatkan hasil usaha dan bank syariah mendapatkan porsi laba sedangkan pemilik dana mendapatkan. Sekian pembahasan dari saya tentang penghimpunan dana bank syariah. Apabila